Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rusna Mursalim di my channel YouTube. Di video kali ini saya mau nge-review buku Nana. Nah, buku ini berjudul I'm Malalah. Judul kecilnya itu Menantang Maut di Perbatasan Pakistan-Afghanistan. Sebelum saya mengulas lebih dalam terkait isi dalam buku ini, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Semoga setelah nge-review ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, buku ini menceritakan tentang kisah seorang perempuan yang berjuang tentang pendidikannya. Bukan hanya juga tentang pendidikannya sendiri, tetapi tentang pendidikan anak-anak yang berada di desanya. Buku ini dituliskan Malalah Yousafzai dan Christina Lamb, kemudian diterbitkan tahun 2013 di New York, kemudian diterbitkan lagi cetakan pertama tahun 2014 oleh penerbit Mizan, dan langsung diterjemahkan oleh Ingrid Wijayani. Dalam buku ini, penulis membagi 5 bagian pokok inti dalam menceritakan kisahnya. Bagian pertama itu sebelum Taliban, kemudian bagian kedua kisah kematian, bagian ketiga tentang 3 anak perempuan 3 peluru, bagian keempat antara hidup dan mati, bagian kelima kehidupan kedua. Jadi penulis membagi 5 bagian agar kita bisa lebih memahami kisah dari beliau itu sendiri. Nah, nama Malalah Yousafzai itu diambil dari nama pejuang perempuan suku Pushtun. Jadi Malalah Yousafzai itu lahir pada tanggal 12 Juli tahun 1997. Jika dibandingkan dengan umur saya, tahun kelahiran saya itu 94. Jadi ayah lebih tua dari Malalah 3 tahun. Nah, buku setebal 383 halaman ini memang betul-betul tebal karena beliau menceritakan secara detail bagaimana perjuangannya dalam memperjuangkan pendidikan sampai di titik darah penghabisan. Maksudnya bagaimana beliau remaja perempuan umur 15 tahun yang begitu cerdasnya bisa memperjuangkan pendidikan untuk dirinya sendiri dan untuk perempuan-perempuan yang ada di desanya. Nah, di bagian pertama sebelum Taliban diceritakan kisah kehidupan Malalah pada saat sebelum masuknya teroris di desanya. Jadi bagaimana ayahnya dan ibunya bertemu, kemudian saling jatuh cinta, dan kemudian menikah. Di part 1 ini juga Malalah menceritakan bagaimana kisah keluarganya yang dipenuhi dengan kemiskinan, tetapi ayahnya tidak pernah merasa malu dianggap sebagai orang yang miskin, tetapi ayahnya malu ketika dianggap sebagai orang yang tidak mampu memperjuangkan pendidikan untuk anak-anaknya. Bahkan di bagian pertama part buku ini ada kalimat yang saya sangat suka dari kutipan penulis itu sendiri, seperti ini. Aku tidak ingin dianggap sebagai anak yang ditembak oleh Taliban, tetapi aku ingin dianggap sebagai anak yang memperjuangkan pendidikan. Kalimat yang begitu sederhana tapi menusuk bagi saya, menampar bagi saya. Kita yang berkehidupan, kita yang hidup di Indonesia, yang bebas berpendidikan sampai tingkat manapun, tetapi perjuangan kita untuk memperjuangkan anak-anak yang tidak sekolah itu hanya begitu-begitu saja. Jadi sangat menampar bagi saya kalimat yang dilontarkan Malalah di part pertama ini. Nah, di part kedua, Lembah Kematian. Di Lembah Kematian ini Malalah menceritakan bagaimana kisahnya yang sangat tentram ketika sebelum masuknya Taliban di desanya. Kemudian di bagian kedua ini bagaimana kisahnya yang begitu tiba-tiba berubah drastis, yang begitu sulitnya beliau memperjuangkan pendidikan, begitu sulitnya mereka ke sekolah, begitu sulitnya mereka mencapai hal-hal yang mereka inginkan. Orang Taliban beranggapan bahwa ketika ada anak yang belajar bahasa Inggris dan sebagainya, itu dianggap sebagai kebarat-baratan. Padahal menurut Malalah dan ayahnya, belajar itu bukan antara timur dan barat, tetapi manusiawi. Kita berhak memperoleh pendidikan setinggi yang kita mau. Sampai terlontar bahasa Malalah dalam buku ini di part kedua, berani sekali Taliban merampas hak dasarku untuk mencapai pendidikan, dan itu dilontarkan di muka umum yang didengarkan oleh semua orang. Sehingga pada saat itu BBC Urdu
mencari seorang siswa atau guru perempuan yang mau menceritakan kisahnya setelah masuknya Taliban ke desanya. Nah, pada saat itu Malalah memajukan diri. Malalah menceritakan bagaimana kisah susahnya memperoleh pendidikan setelah masuknya Taliban. Kemudian Malalah juga menceritakan bagaimana kisahnya dulu yang tentram, kemudian berubah drastis ketika masuknya Taliban ke desanya. Itu dijelaskan dengan tulisan Malalah secara terperinci. Setelah Malalah menuliskan buku harian terkait keresahan-keresahannya di BCC Urdu, nah tulisan Malalah ini mendapat perhatian di berbagai media, bahkan dicetak oleh beberapa koran pada saat itu. BBC Urdu sendiri pun merekam semua kegelisahan, keresahan Malalah yang kemudian dirubah menjadi suara anak lain. Dan pada saat itu Malalah pun menyadari bahwa kata-kata bisa lebih kuat daripada senapan dan tang. Nah, kemudian di part ketiga dalam buku ini, disinilah klimaks dari kisah Malalah itu sendiri, 3 anak perempuan 3 peluru. Pada saat itu Malalah sepulang dari sekolah menaiki bus sekolah, dan tiba-tiba di saat perjalanan bus yang dinaiki Malalah itu dihentikan oleh beberapa orang yang kemudian membuka pintu bus dan kemudian melontarkan "Who is Malalah?" Belum sempat Malalah melontarkan "I'm Malalah", 3 peluru sudah melayang ke arahnya. Peluru pertama menembus ke rongga mata kiri Malalah dan tembus ke bagian bahu kiri. Peluru kedua meleset karena Malalah sudah terjatuh tersungkur di hadapan teman-temannya. Peluru kedua meleset ke teman Malalah yang lain. Nah, begitu supir bus Usman Baijan menyadari bahwa terjadi penembakan di belakang bus yang beliau bawa, Usman Baijan langsung menancapkan gas busnya menuju ke rumah sakit agar Malalah memperoleh pertolongan pertama pada saat itu. Nah, peristiwa penembakan terjadi pada Malalah sempat menggegerkan dunia. Nah, di Pakistan itu sendiri ada kurang lebih 50 ulama yang mengeluarkan fatwa menentang tentang penembakan yang terjadi pada Malalah pada saat itu. Dan bahkan pemimpin Taliban itu sendiri, Adnan Rashid, mengungkapkan penyesalannya atas terjadinya penembakan terhadap Malalah. Beliau mengatakan bahwa terjadi penembakan kepada Malalah bukan karena beliau memperjuangkan pendidikannya, tetapi karena sikap Malalah yang katanya agak sedikit arogan terhadap orang-orang Taliban. Meski Adnan Rashid menyesal, tetapi beliau tidak mengungkapkan permintaan maafnya, dan bahkan beliau hanya mengatakan bahwa menerima kembali Malalah di Pakistan. Nah, kemudian bagian keempat, bagaimana perjuangan Malalah antara hidup dan mati. Jadi pada saat terjadinya penembakan pada Malalah itu, Malalah dibawa ke rumah sakit yang ada di Pakistan. Hanya saja melihat kondisi Malalah yang sangat kritis, beliau diterbangkan di Birmingham, Inggris. Dan kondisi Malalah pada saat itu sangat mengkhawatirkan karena menurut beberapa dokter, walau alam, Malalah hanya butuh doa dan semangat dari Malalah itu sendiri. Kemudian bagian kelima, part kelima ini menceritakan bagaimana kehidupan selanjutnya Malalah. Setelah Malalah sudah dalam kondisi membaik, banyak orang-orang yang memberikan ucapan kepada Malalah, memberikan dukungan-dukungan, memberikan kado-kado buat Malalah agar supaya Malalah kembali pulih dan bisa memperjuangkan pendidikannya kembali di desanya sendiri. Mungkin ini cerita dari 5 part yang saya jelaskan ke teman-teman semua. Kalau teman-teman memang lebih penasaran, bisa baca buku ini sendiri, atau teman-teman bisa download di Google karena soft file buku Malalah ini sudah ada beberapa yang siapkan di Google. Sampai hari ini Malalah terinspirasi dengan pendiri Pakistan Jinnah dengan kata-katanya seperti ini. Ada 2 kekuatan di dunia ini, yang satunya pedang, yang satunya pena. Tetapi ada kekuatan ketiga di antara kedua kekuatan ini, yaitu kekuatan seorang perempuan. Karena Malalah menganggap bahwa dirinya seorang perempuan, maka Malalah juga yakin dirinya memiliki kekuatan.
Dari Malala kita bisa belajar bahwa mahalnya harga sebuah keinginan untuk memperoleh pendidikan. Maka untuk memperoleh pendidikan itu kita harus berjuang dengan sepenuh hati. Jadi ketika ada anak-anak perempuan di luar sana yang pengen bersekolah, jadi jika ada anak-anak di luar sana yang mau bersekolah, kita harus dukung dia. Karena memang kebutuhan pendidikan atau pendidikan anak di masa dini itu memang sangat penting di masa yang sekarang. Jadi tidak ada lagi pembatasan-pembatasan antara laki-laki dan perempuan yang harus bersekolah, tetapi perempuan dan laki-laki harus mencapai keinginannya setinggi-tinggi yang mereka mau. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membacakan satu kutipan yang sangat membuat saya tergugah ketika membacanya. Jadi pidato Malala terkutip seperti ini. Kita menyadari pentingnya cahaya ketika melihat kegelapan. Kita sadar pentingnya bersuara ketika kami dibungkam. Begitu juga di Swat di utara Pakistan. Kami sadar pentingnya pulpen dan buku ketika kami melihat senjata api. Satu murid, satu guru, satu buku, satu pena bisa mengubah dunia. Pendidikan adalah satu-satunya solusi. Pendidikan harus diutamakan. Oke, mungkin itu saja review saya terkait buku I Am Malala ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.